warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Kabarnya sehat Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Jadi pertama sekali saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya sebagai CGP Angkatan 9 ingin melakukan wawancara kepada Bapak terkait dengan tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Jadi saya minta izin kepada Bapak minta waktunya untuk saya wawancarai. Bisa Pak? Bisa, Bu. Baik Pak, langsung saja. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi yang pertama bukan namanya di sekolah itu tentu banyak masalah, ya kan. Jadi yang pertama kita identifikasi dulu masalahnya. Karena kadang-kadang masalah ini ada memang yang satu memang masalahnya itu benar dan yang satu lagi salah, kan begitu. Kalau seperti itu kayaknya agak mudah memutuskannya. Jadi yang agak sukar memutuskannya kalau masalah itu sepertinya dua-dua benar. Namun kan harus kita putuskan. Jadi kita lihatlah dulu akar permasalahannya, kemudian kita identifikasi, baru nanti kita cari solusinya. Jadi kalau misalnya ada masalah itu yang kayaknya sama-sama benar gitu, setelah nanti kita bisa bedakan deh Bu, ya. Diidentifikasi lah dia masalah. Terima kasih Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah ini dia tadi. Ini tadi yang saya bilang sama Ibu itu ya kan. Jadi ini istilahnya masalah ini dua-dua benar ini ya kan. Artinya gimana saya katakan ya. Kalau masalahnya sama-sama benar tadi Bu, tentu yang pertama kita lihat akar masalahnya apa. Kemudian setelah itu nanti kita cari solusinya dan kita putuskan mana kira-kira yang lebih bermanfaat. Artinya mana kira-kira masalah yang sama-sama benar ini yang lebih baik lagi di antara keduanya. Kan ada itu Bu. Misalnya kita kasih contoh lah misalnya seorang anak kan ingin nilainya bagus kan gitu. Ya kan itu kan masalahnya benar kan Bu. Dia pasti benar. Kemudian seorang guru pun punya punya rasa ini istilahnya bagaimana dia menjaga wibawanya supaya dia kan artinya mengasih nilai itu nggak sembarangan sama anak kan begitu. Jadi inilah kita putuskan. Artinya kita lihatlah dulu semua akar masalahnya, baru kemudian kita carilah solusi-solusinya. Memang di situ kadang-kadang ada kendalanya kan, kadang-kadang kan nggak puas orang terhadap putusan itu. Nah, itulah kira-kira seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Maksudnya kalau menghadapi masalah itu tadi kan? Iya. Jadi yang pertama kita carilah informasinya dulu kan. Artinya kita lihat akar masalahnya apa yang menyebabkan seperti ini. Baru kemudian kita identifikasi masalah itu. Kemudian langkah selanjutnya kita cari solusinya Bu, tentang masalah itu. Mencari solusi ini kan banyak nanti yang dilibatkan seperti itu. Ya tentu nggak saya sendirilah. Kan di sini ada guru BP, ya kan, ada anak-anak, dan ada kepala semualah dilibatkan Bu. Jadi begitulah kira-kira langkah-langkah itu. Semua dilibatkan untuk menentukan bagaimana nanti solusi penyelesaian masalah itu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Yang pertama tadi kan Bu, udah kita tentukan objeknya kan Bu, di permasalahan itu. Kemudian yang seperti saya katakan tadi apa tadi maksudnya? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif saat Bapak mengambil keputusan pada kasus dilema etika yang benar-benar tadi. Yang sama-sama benar tadi kan Bu. Jadi biasanya kan itu tadi kan, kita tahu masalahnya apa kan. Kemudian udah kita carilah akar masalahnya apa yang menyebabkan ini bisa seperti ini kan begitu. Baru ya kita tentukan aja langkah-langkah penyelesaiannya. Dengan bantuan beberapa stakeholder tadi lah yang saya bilang tadi, beberapa terutama guru BP lah ya kan Bu. Itu biasanya kan anak-anak kalau bermasalah kan artinya itu kan ke BP dulu dia dibimbing di BP, cuma itu kan nggak bisa kita lepas. Ujungnya muaranya kan pasti kepala sekolah yang menentukan kebijakan itu kan gitu. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau saya kira semua dilibatkan Bu tentang keputusan itu kan, itu pasti efektif hasilnya. Nah jadi nggak bisa walaupun kita ini katakanlah dulu pemimpin di sekolah itu, tentu kita kan nggak bisa semena-mena untuk memutuskan begini begitu langsung kan nggak bisa. Jadi mendengarkan dari berbagai banyak lah, dari banyak komponen ya, komponen guru bisa kita dengarkan, kemudian juga siswa ya, orang tua pun bisa. Jadi saya kira kalau itu sudah dilakukan itu efektif itu. Keterlibatan semua pihak lah untuk menentukan seperti itu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Pak? Ini memang dilema etika ini memang susah. Artinya gini, namanya sebenar sama benar kan? Iya. Dua masalah yang dua-duanya benar kan begitu. Cuma kita harus memutuskan kan begitu. Jadi tantangannya kadang-kadang keputusan ini kadang-kadang kan artinya pas enggak kan begitu keputusan ini. Baru itu termasuk tantangan lah. Kemudian kadang-kadang bisa jadi ada intervensi juga ya. Cuma kalau saya pribadi ya tentu yang menjadi masalah sama saya apakah keputusan itu sudah benar apa tidak kan begitu. Itu aja, makanya tadi saya bilang untuk mencapai keputusan itu mesti banyak keterlibatan ya. Jadi kalau memang udah banyak keterlibatan, saya kira nilai kesalahan itu kecil. Nah, kalau udah banyak keterlibatan, tapi kalau awak sendiri, wah ya kan, gawatlah kita kan begitu. Nah, jadi seperti itulah kira-kira Bu. Baik Pak, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan mengenai jadwal penyelesaian? Kalau jadwal khusus tentu saya kira nggak ada. Tapi kalau masalahnya yang tidak terlalu rumit dan masalah-masalah kecil aja, saya kira itu bisa kita selesaikan langsung kan begitu dengan melibatkan banyak stakeholder tadi. Nah, tapi kalau masalahnya sudah agak luas kan seperti itu, sudah lebih lebar, tentu ya kita perlu waktu juga. Artinya kita perlu mengadakan penjadwalan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi tergantung lah, kalau masalah-masalah kecil aja bisa kita selesaikan ya. Berarti kondisional. Ya, tergantung kondisinya lah. Kalau memang ya dia ya masalah-masalah yang namanya di sekolah itu kan tiap hari ada masalah. Iya, memang harus ada sekolah, namanya sekolah tuh tiap hari ada masalah. Cuma tergantung kita lah. Kalau misalnya masalah biasa aja ya langsung aja. Kalau masalah ya yang agak pelik dia kan Bu, yang memerlukan penanganan dan pemikiran yang lebih lama lagi, ya tentu ini perlu waktu kan begitu. Tapi kalau terjadwal secara khusus misalnya seminggu sekali ya itu nggak ada seperti itu. Nah, berarti kondisional ya. iya. Ya, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, jadi itu tadi di awal sebenarnya udah ikut juga nih jawabannya ini. Jadi
banyak faktor sebenarnya Bu, untuk mengambil keputusan ini. Tapi yang terpenting faktor kerjasama di sekolah itu. Jadi kalau kita mengambil keputusan, maka semuanya harus kita libatkan. Nah, artinya tidak bolehlah walaupun kita pemimpin di sini, tentu nggak boleh kita putuskan langsung begitu aja dengan pemikiran kita sendiri, karena kan belum tentu benar juga. Jadi dari mulai awal ya sudah kita libatkan, terutama BP ini kita libatkan, kita identifikasi masalahnya, apa yang menyebabkan ini bisa terjadi, nah, kemudian solusinya, seperti itu. Jadi dari mulai akar masalah sampai prosesnya sampai solusinya itu banyak yang terlibat di dalam. Itu kan ada masalahnya, tentu ada proses pemecahannya kan seperti itu. Lalu kan ada solusinya. Tapi dalam pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu, kemudian diambil kesepakatan bersama. Kalau saya cara pribadi memang begitu. Jadi artinya itu keputusan itu memang benar-benar harus dia bisa adil Bu, terhadap siapa yang menerima keputusan itu. Walaupun mungkin nggak bisa semua bisa menerimanya, karena kan yang namanya keputusan kan walaupun ini benar kan belum tentu juga saya bisa menerimanya kan gitu, seperti itu. Nah, saya kira itu. Kemudian yang terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi makanya saya kan udah artinya gini Bu ya, udah banyak juga menyukai kasus-kasus seperti ini. Jadi makanya pengalaman saya yang terbaik itu memang saya kira kalau putusan itu benar-benarlah memang diputuskan sesuai dengan dengan rasa keadilan itu. Nah, jadi kemudian untuk mencapai seperti itu yang saya bilang di awal tadi kan tentu banyak yang harus dilibatkan, seperti itu banyak yang harus dilibatkan untuk mengambil keputusan itu. Walaupun keputusan akhirnya nanti saya juga yang menentukan. Jadi yang terpenting puas terasa kita itu Bu, kalau kita memang bisa membuat keputusan itu yang benar-benar. Iya, berdasarkan keadilan tadi. Jadi itu tadi. Jadi tingkat kepuasan itu ada. Dan jangan pernah membuat keputusan itu kita hindari, jangan pernah menyakiti seseorang. Nah, kalau saya pribadi itu memang Bu, ya, karena saya memang artinya kalau saya dari awal komit memang rasanya kalau mencari musuh satu itu terlalu banyak gitu. Jadi kalau mencari kawan 1000 itu pun sedikit, makanya itu tadi harus hati-hati. Makanya nggak bisa kalau musuh itu nggak bisa sendiri gitu. Banyak ditanya. Perlu terus sampai orang tua. Kadang-kadang kita contohkan lah Ibu ya, masalah anak lah. Seorang anak yang saya udah sering tuh saya bilang di kelas, misalnya seorang anak yang katakanlah dia itu malas belajar atau sering tidak hadir, itu kan harus kita tanya dulu kasusnya. Jangan terus nanti malas tinggal gitu. Terus kita lihat lah. Ternyata kita lihat orang tuanya dari sini mana ternyata sudah pisah. Nah kemudian ya bisa kita lihat lagi ternyata pun memang orang tuanya pun tidak bisa. Jadi kasus-kasus di sekolah ini saya kira memang perlu, artinya benar-benarlah kita teliti untuk menanganinya dan perlu kesabaran yang ekstra untuk itu. Nah, makanya sebenarnya kalau saya sama guru itu salut ya, kerjaan yang memang betul-betul membutuhkan kesabaran. Nah, jadi saya kira itu aja lah Bu, pengalaman saya dalam mengambil keputusan itu. Ya mudah-mudahan keputusan itu nanti bisa berlaku adil untuk semuanya dan bisa diterima untuk semuanya. Saya kira itulah Bu. Baik Pak, terima kasih luar biasa penjelasan yang sudah Bapak berikan, pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dengan berbasis nilai-nilai sebagai seorang pemimpin. Tentu saja ini menjadi pembelajaran saya sebagai seorang calon guru penggerak untuk nantinya ketika menjadi seorang pemimpin akan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seperti yang Bapak paparkan tadi. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya sudahi wawancara ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi Pak Andari Sinamuso. Kenalkan Pak, nama saya Dina Mayasari. Saya adalah guru mata pelajaran IPS di UPTD Mari kita jadikan ritual Islam sekaligus saya adalah calon diri pembela dan ketakwaan kita, serta menjadikan salat sebagai ibadah yang benar-benar menghasilkan hati mohon izin kepada Bapak dan kepada minta waktunya sebentar Bisa dengan senang hati. melakukan wawancara Pak dalam rangka pemenuhan tugas kami pada modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Makanya dalam modul ini kami para CGP ditugaskan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Ya, terima kasih kepada anak kami Untuk dengan nama mengetahui bagaimana yaitu kelas cara 1 untuk seorang hari pemimpin, seorang ini kepala sekolah kegiatan dalam sambil kita pengambilan hidupkan dulu, keputusan kita pada sambung kasus yang nanti hari terjadi. Senin di jam terakhir ya nak. Baik Pak. Kelas Terima kasih. 91. Ya, pertama-tama kita harus mengamati dulu seperti persoalan tadi dan permasalahan apa tadi yang muncul kita lihat dulu, ya kan. Kemudian ya Kepada kita anak memberi kami, pengembangan informasi lah dipastikan dulu sambil tentang kasus ini. diumumkan untuk hari Berdasarkan Senin itu nanti nilai kita terakhir dapat khusus yang menentukan Bapak bagaimana saja cara tapi ya nak mengatasi di permasalahan musola kelas 96, kelas 86 dan kelas Selama ini 85. bagaimana Berhubung Bapak waktunya dapat tidak cukup ya nak ya, kan ada waktu kasus-kasus lagi yang coba ada 3 merupakan hari. dilema etika Silahkan. atau bujukan orang? Ya, untuk Dalam pengambilan keputusan tadi seperti yang dikatakan tadi, ya harus selalu dikembalikan semuanya pada nomor aturan. undi 3 kelas Kemudian setiap 86 pengambilan keputusan itu dan memang nomor undi 7 kita selalu kelas menjalin 85 ya kita kerjasama, lanjutkan menjalin hubungan yang baik di dengan hari sejawat Senin dan jam memastikan terakhir di musola tujuan tersebut khusus benar-benar anak kami yang dipahami. lomba saja kan? yang lain tetap Kemudian memang belajar. disitulah kita supaya Terima bisa kasih. mengambil satu keputusan dalam kasus tersebut. Ya, baik Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kita lihat dulu kasusnya, ya kan? Kita identifikasikan dulu kasusnya, lalu kita ambil dulu beberapa informasi dan kita lihat mana yang lebih prioritas dari kasus tersebut yang perlu untuk diatasi. Pak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, saya terlebih dahulu harus mencari informasi terlebih dahulu lah tentang kasus ini ya. Kemudian saya akan datang ke lapangan, turun langsung melihatnya agar kita dapat mengetahui kasus tersebut dan bisa mengambil suatu keputusan. Buat yang kecil Kemudian ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Ya, lipatnya Ya, kalau saya melihat merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontan kan, ya tergantung objek permasalahannya, ya, tergantung objek masalahnya di lapangan. Baru saya itu akan mengobrol dengan pimpinan manajemen kita di sekolah, bagaimana tentang kasus tersebut dalam Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? karena lebar. ya, namanya tantangan di lapangan tentu ada. Iya, pinggirnya Setiap sudutnya keputusan itu pun ya pasti ada kan. pro dan kontranya. Sudut sama sudut, Pasti ada juga sebentar. kebijakan itu yang sulit diterima, yaitu ya kita lah juga menghimpun anggota kita itu supaya tetap mereka dapat mengambil kebijakan itu. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang dalam bentuk prosedur seperti yang Bapak jalankan? Melihat dilema tadi enggak kasusnya tadi, kalau memang kasus itu perlu diselesaikan secara spontan tadi, ya kita selesaikan. Kalau memang masih perlu untuk diambil suatu musyawarah untuk mufakat lagi itu, baru kita ada tentukan waktunya. Berarti kondisional. Iya, kondisional. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam Nah, kami silakan jaga dulu nak, jaga ya. Kita setengah jam nanti Ya, baru jelas kita ada. masuk kelas. Tentu di sekolah itu Jaga kan dulu ada setengah jam, satu nanti tim baru ya, kita yang masuk kelas. dibahas, termasuk ya
kita juga ditentukan situ seperti wakil-wakil kita, ya kan, pihak kita dulu. Nah, itulah kita jalin kerjasama dengan mereka dan saling tetap mereka itu saling mendukung tugas-tugas kita di lapangan. Jadi banyak pihak yang Banyak terlibat pihak, ya. ya. Kemudian yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, kalau kita lihat memang pengalaman ya, namanya semakin banyak kita melangkah, semakin banyak kita hadapi suatu permasalahan untuk menambah pengalaman kita. Memang kalau pengalaman itu ya secara langsung yang kita rasakan, kita banyak ya mengetahui dilema-dilema di lapangan itu dan juga bisa untuk membuat suatu kebijakan dalam mengambil keputusan itu dan untuk menambah kontribusi pengalaman kita dalam hati kita untuk tugas selanjutnya. Iya, Bapak. Baik. Terima kasih Bapak luar biasa atas pemaparan yang sudah Bapak berikan kepada saya. Ini tentu saja menjadi pembelajaran saya kelak nanti ketika menjadi seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya ucapkan selamat hari. Oke.